Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, selamat malam ya. Kita ini Salam. mata kuliah pengganti yang harusnya hari Senin ya. Ya Pak. Kan hari Senin kita nggak dapat ruangan, nggak ini ya. Sekarang kita ganti. Nanti kita jadwalnya tetap hari Senin ya. Tetap Senin. Cuman nanti saya kasih link sendiri ya. Kita nggak lewat portal ininya. Susah kita. Nah, kita yang langsung aja butuh hampir 15 menit tadi ya. Nah, kalau yang di portal tuh bisa setengah jam, ada sampai 1 jam, kadang nggak jadi. Nah, kita langsung aja nanti yang sudah hadir, tolong nanti videonya dibuka ya. Kalau suara nanti yang bertanya saja. Tolong videonya dibuka, jangan hanya gambar atau nama ya. Itu nanti untuk kehadiran. Jadi kalau yang ngumpetin berarti dianggap nggak hadir nanti ya. Nah, kita untuk pertemuan pertama sebenarnya ini, materinya sudah saya masukkan ke Google Classroom dan sudah dibagi ya, itunya tinggal di-upload. Nah, tapi saya harus menerangkan juga untuk terutama menginstall program C++-nya ya, karena minggu depan langsung kita pakai. Jadi sekarang saya tuntun lagi, nanti dicoba. Kemudian kalau ada masalah secepatnya ya, karena kita hari Senin. Hari Senin sudah kita pergunakan ya untuk pemrogramannya. Nah, kita nanti mempunyai dua, karena nanti pemrograman di teknik industri dan di elektro itu, nah kita untuk langsung berhubungan dengan hardware. Karena industri itu nanti adalah masalah apa dia ya, otomasi ininya, apanya nanti arahnya, maka nanti pemrograman ini akan kita buat untuk pemrograman gimana program robot Lego ya. Nanti akan saya lihatkan sedikit ininya. Tetapi itu tidak bisa kita buat dari rumah. Nanti kita akan coba itu dari kampus. Cuman kalau keadaan normal, nah kita sebelum ujian tengah semester kita sudah masuk sampai 2 kali untuk mencoba program robotnya ya. Tapi karena keadaan COVID sekarang, kita akan geser ke akhir semester nanti. Itu sudah saya laporkan ke jurusan industri ya. Karena nggak mungkin kita ininya, pertama peralatannya nggak mungkin kita bawa pulang, kemudian softwarenya juga di kampus juga. Agak sedikit berbeda deh ya ininya. Untuk membuatnya bisa software yang kita ada di Google Classroom ya. Cuman untuk menjadikan programnya menjadi bahasa robotnya, itu ada program sendiri. Nanti kalau bagi yang mau, nanti saya kasih dan dengan petunjuk instalasinya ya. Itu dengan memberitahukan jenis komputernya, apakah 32 bit atau 64 bit. Softwarenya berbeda. Sedangkan software yang di Google Classroom itu sama. Mau 64 bit boleh, 32 bit boleh, Windows 7 boleh, Windows 10 boleh. Nah, kalau yang program untuk Lego-nya itu, dia adalah operating sistemnya Jepang punya ya. Karena kita disumbang oleh Jepang. Nah, padahal Lego itu adalah Amerika punya. Jadi softwarenya banyak. Nah, kita yang punya itu yang untuk pemrogramannya bahasa C++-nya adalah operating sistem Jepang. Nah, tanpa bahasa C juga bisa. Nah, itu dia sistemnya sistem blok ya, tapi nggak perlu kita mempelajari bahasa sintak atau coding ya. Nah, sekarang kita karena kuliahnya adalah pemrograman, kita gunakan bahasa pemrograman untuk robotnya nanti. Nah, ini saya coba sebelum ininya saya lihatkan dulu ya yang nanti mau kita kerjakan ini robotnya yang dilaksanakan waktu seminar waktu sebelum ada COVID ya, seminar robot di kampus dengan instruktur dari Jepang ya. Nah, ini contohnya yang akan kita buat nanti. Kalau programnya nggak, itu robot nggak jalan, nggak berhenti sesuai yang ada halangan yang akan berhenti. Barang itu yang akan kita buat nanti programnya. Itu kita akan belajar dulu bahasa pemrogramannya ya, nggak bisa langsung.
Ya ada dulu bahasa pemrogramannya. Ini saya ambil contoh satu lagi, ada 2 yang saya ini kan ya. Sebenarnya banyak itu ya, yang seminar robot kita itu. Sama ya, waktu yang pertama. Tuh seseorang kelas itu orang Jepang itu. Nah, karena COVID ini kita tidak bisa mengadakan seminar yang seperti itu untuk kalian ya. Sebenarnya anak semester 1 juga dilibatkan setelah UTS. Nah, mudah-mudahan nanti kalau COVID ini bisa diadakan lagi. Kalau tidak, kita di kampus punya grup robot bagi yang hobi bisa bergabung gitu ya. Salah satunya Lego, tidak hanya Lego ya. Kita juga pakai ininya Arduino ya. Selain Lego, kalau Lego itu kita sudah disumbang ada 12 atau 13 set gitu ya, disumbang dari Jepang. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Nah, bagi yang hobi, kalau di perkuliahan tentu terbatas ya, karena kita kuliahnya praktek, bukan praktikum ya. Kalau praktikum kita dari minggu pertama sampai 14 minggu ya di lab terus. Kalau ini kita ada di komputernya, ada nanti di lab robotnya gitu ya. Nah, itu contohnya nanti kita. Nah, untuk mempelajari programnya, kita akan masuk dulu ke ininya ya, untuk menginstal program yang mau kita pakai nanti. Ya, yang mau kita pakai nanti. Kita install. Itunya sudah saya kirimkan juga sebenarnya, nanti kita review lagi aja ya. Review lagi aja. Baru saya ambilkan satu. Bentar ya. Sebentar ya, filenya yang mana? Belum bisa buka. Belum ya, sebentar, saya cariin dulu. Nah, ini. Ini saya share. Nah, programnya tinggal di download di Google Classroom ya, C++-nya. Nah, caranya sederhana ya. Setelah kamu download, ini tinggal di klik 2 kali ya. Diklik 2 kali. Ininya diklik 2 kali ya. Filenya namanya dev cpp 5 ini versinya ya. Nah, sebenarnya C++ banyak softwarenya ya. Ini saya ambilkan yang paling mudah, kita cukup kecil dan mudah ya pengoperasiannya. Cuman dia tidak bisa untuk menginstal program robotnya. Tapi kita bisa membuat programnya di situ. Nanti dia punya menginstalnya ada sendiri. Dia seperti DOS zaman dulu atau Linux ya, dia perintah baris. Jadi kita harus mengetik, tidak bisa klik-klik seperti yang ini. Nah, nanti akan kita pelajari nanti setelah kita masuk ke kampus nanti untuk praktek robotnya. Ini tinggal diklik dev C++ versi 5.11-nya, kemudian akan muncul menu ini. Akan menghitung dia. Dia akan membuka dulu, unpacking ya, jadi dia filenya kecil itu akan dibuka dulu, nanti dia kebutuhannya hanya beberapa mega menjadi nanti 350-an mega ya. Jadi sampai 100%. Setelah 100% akan muncul menu berikutnya. Nah, ini kita pilih aja Inggris, ini menunya ya. Menunya. Jadi kita pilih aja Inggris karena bahasa Indonesia tidak ada. Dan menunya bahasa Inggris, pilih Inggris. Oke. Akan muncul menu berikutnya. Nah, menu berikutnya ini tinggal kita agree saja. Tidak pilihan lain ya. Kalau cancel kita batal ininya, install, agree, I agree. Saya setuju gitu ya. Nah, kemudian akan muncul lagi menu berikutnya. Nah, di sini kita pilih aja yang full nih ya. Konten semua artinya.
Udah otomatis dia. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini agak lama nanti kalau yang sampai langkah kelima ini cepat itu ya. Klik langsung. Nah, setelah next itu waktu pilihannya install. Nah, di sini ini agak setelah ini ya nantinya install nanti. Ini kan kita next di sini muncul ini ya. Ini tempat programnya, taruh di C, kemudian namanya dev cpp. Nah, itu kita ikuti aja. Nah, baru diinstal. Nah, di sini akan ketahuan ya kebutuhannya nanti. Ini dia butuhnya 346 mega atau 300 hampir 350 mega ya, disediakan tempat. Nah, ini sisa hard disk di komputer masing-masing tentu berbeda. Tapi kalau di atasnya sama ya. Nah, ini bisa dibrowse lagi langsung di sini. Kita install. Nah, ini butuh waktu yang berbeda-beda setelah kita install. Semakin besar memori komputernya, semakin kencang komputernya, ini akan lebih cepat ya. Dia akan proses sampai 100% nanti. Installnya akan dibuka, ekstraknya diinstal ya. Nanti kita tunggu sampai dia penuh. Nanti otomatis dia akan muncul ini. Setelah selesai, ya, akan muncul finish. Tapi ini belum selesai, walaupun finish nih ya, belum selesai nih. Finish. Ya, muncul ini, kita klik finish-nya. Nah, ininya jadi conteng ya, run dev supaya nanti muncul di layarnya. Tidak perlu kita ke program ya. Contohnya kita harus masuk ke program untuk mencari filenya ya. Nah, ini dia selesai install, finish. Nah, setelah finish dia akan muncul ini. Finish tapi belum selesai ternyata kan. Nah, ini kita pilih lagi tadi English original ini ya. Konfigurasinya English original. Kecuali kamu paham bahasa yang lain, silakan. Tapi bingung sendiri nanti, ya udah kita pilih aja nih English original. Kemudian kita next. Kemudian muncul lagi menu berikutnya, ya next, tinggal di next lagi aja. Next. Nah, ininya bisa kita ganti nanti fontnya ya. Font waktu ditampil di layar pengeditan. Nanti juga setelah jadi bisa dipilih ya. Nah, setelah next akan muncul ini terakhir oke. Ini kan. Nah, ini menu, ini kayak ini dia nanti penulisannya, contohnya dia hello world, contohnya ini kayak gini. Nah, setelah itu kita oke. Kemudian di sini kita pilih yes. Kalau no, programnya sudah selesai, tetapi tidak muncul di layar. Kita cari dulu, kita klik lagi baru dia muncul. Kalau ini langsung dia muncul di layar. Ini yang pertama ya. Kalau untuk berikutnya nanti ya kita pilih ya. Kita muncul di layar, tidak install lagi. Kita cari di program. Yes. Nah, setelah yes dia akan muncul seperti ini. Layar masih abu-abu. Di sini nanti dia kita edit programnya. Nah, untuk edit programnya nanti apa yang mau diedit. Nah, ini saya contohkan programnya. Itunya ya. Kita ambil dulu contoh program yang sudah saya install ya. Nah, kalau di sini tadi dijawab no, ini nggak muncul. Tapi programnya sudah ada di komputer kita. Nah, bedanya itu aja. Nah, kalau kita pingin langsung nanti coba, nah, ini muncul. Nah, ini saya tutup dulu karena layarnya tidak bisa bareng-bareng ya. Nah, saya ambil dulu programnya yang sudah kita install. Nah, ini ya, contohnya seperti ini. Nah, ini akan muncul ya. Ini tadi, yes, tadi sama. Nah, ini kan hitam seperti ini. Ya, nanti share-nya saya ini kan. Nah, ini dia. Layarnya abu-abu seperti ini ya. Nah, ini masih di sini nanti kita edit. Ini karena masih belum kosong, belum ada tempatnya untuk editnya ya. Nah, apa yang kita edit? Ini program yang kita ketik. Nah, ini yang kita pelajari nanti. Mulai dari bab 1 nanti sampai bab yang seterusnya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, nah ini materi kita. Kita share dulu materinya ya. Materi kita ini. Nah, ini. Sama bukunya nanti ya. Ini materinya. Pemrograman komputer 3 SKS. Pemrograman C++ ya, karena robot kita ini nanti. Nah, ini. Nah, ini materinya nanti ya. Pendulannya termasuk yang itu bab 1 nanti gimana awal membuat program-program yang sederhana ya. Nanti akan kita coba minggu depannya. Kemudian nanti jenis datanya. Nah, kemudian baru di bab 3 ini yang kelihatan nanti pemrograman, gunanya pemrograman. Jadi kalau kita punya banyak yang dikerjakan, itu tidak perlu kita berurutan dia mengerjakan. Yang pertama dulu baru kedua kan tidak harus. Kita mau yang kelima, kita pilih yang kelima aja dulu. Atau yang ke-10, lagi ke-10 tidak harus. 1 sampai 9 baru 10 tidak. Ini kalau tanpa keputusan tidak bisa. Nanti ada dia. Jadi kita bisa memilih tanpa keputusan berarti kita harus urut. Ada 10 ya,
letak pertama dulu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan keputusan tidak, kita bisa langsung memilih yang kita butuhkan. Program kita buat untuk semua masalah, untuk umpamanya 10 masalah, tinggal kita pilih mana yang dikerjakan duluan, mana yang nggak perlu ya biarin aja. Ya. Kemudian yang loop, nah ini dia loop itu gunanya adalah untuk hal-hal yang sama, masalah-masalah yang sama, cuma datanya berbeda, nah itu tidak perlu kita buatkan masalahnya masing-masing. Cukup satu saja dia akan mengulang. Mengulangnya dia bilangan genap ya, memang ulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak bisa mengulang, oh ulangnya 4,5 kali nggak bisa, dia bulat. Namanya mengulang ya, mengulang atau genap. Kemudian fungsi. Nah di fungsi ini nanti adalah sebenarnya pengantar ke kelas nanti, karena di pemrograman robot itu banyak ditulis dalam bentuk kelas. Ya. Supaya apa? Supaya memudahkan. Jadi kelas-kelasnya ada, tinggal kalau butuh yang tempat yang lain, tinggal dipilih kelasnya selesai. Kalau tidak, sama juga dengan fungsi dia tuh. Nah, kalau tidak, ya terpaksa kita buat setiap butuh buat lagi. Nah, makanya dibuat kelasnya dulu, nanti tinggal dipanggil. Nah, itu namanya pengantar fungsi. Kalau array vektor, pointer itu array adalah untuk pengiritan itu sebenarnya ya. Jadi kalau datanya lebih dari satu variabel nanti satu tempat, lebih dari satu data harus kita gunakan array. Kalau tidak, satu tempat data itu hanya satu data. Kalau data-data baru akan hilang. Yang kita bahas di situ ya. Kemudian ada lanjutannya ya, ke hardware. Nah ini mungkin nanti dari ininya nggak semua, nanti kita lompat yang perlu saja nanti ya. Sama untuk kelas nanti. Nah itu materi itunya. Nah sekarang yang ini tadi udah muncul, ini tadi, makanya yang saya share ke kalian itu adalah untuk materi perkuliahan adalah dalam Word. Nah, kenapa nggak di dalam PDF? Kenapa nggak di dalam PowerPoint? Nanti susah. Masih banyak errornya. Itu udah saya coba gitu ya. Dipakai PDF, nanti error harus kamu edit lagi untuk contoh-contoh program ya. Tinggal copy paste. Nah, makanya kenapa saya gunakan Word. Nah, tinggal kita copy paste ke sini nanti. Nah, di mana dia? Word-nya. Ini contohnya dulu ya, yang sederhana saja. Kita hanya sebagai pengantar hari ini ya, sederhana saja dulu kita coba. Ininya. Ini ada program nanti yang minggu depan yang kita bahas itu sebenarnya dia. Tapi untuk menjalankan ini, setelah kamu install nanti ya, nanti kita akan coba tampilkan. Saya langsung ke contoh programnya aja ya. Nah, ini besok kita bahas. Ini ada program sederhana tadi yang menampilkan hanya 2 kata. Nah, ini contoh penulisannya program. Nah, ini kalau softwarenya saya kasih dengan bentuk yang lain, takutnya masih waktu di copy paste dia masih ada kesalahannya. Nah, kutip ini aja kayaknya di mata kita mirip, nanti berbeda. Itu biasanya kalau dari PDF, ini saya jadikan Word saja. Nah, ini kita copy paste. Kalau untuk ininya ya, latihannya kita copy paste saja. Kita copy paste, masukin ke tempat yang tadi. Nah, ini karena nggak bisa 2 ini ya, saya keluar dulu. Nah, ini masukkan yang ini tadi ya, yang ke tempat ini tadi. Nah, ini kan belum ada tempatnya, editnya. Nah, caranya ada 2 di sini. Ini file, new, ya di sininya, source. Ini adalah tempat sumber program. Ini gedean tadi ya, saya kecilin dulu ya. Ini adalah untuk sumber program. Nah, itu cara pertamanya ya. Atau cara keduanya yang lebih cepat, di sini aja langsung nih. Langsung dia sumber source. Nah, ya. Kotak yang abu-abu di paling kiri, di bawah file. Nah, sama. Nah, di sini kita ketik. Karena sudah ada yang tadi, saya copy paste saja. Nah, ini kalau copy paste. Kalau nggak ya kita ketik satu-satu nih. Nah, masing-masing dia ada warnanya berbeda-beda kan. Nanti berarti fungsinya berbeda. Yang biru di atas itu namanya nanti akan disebut komentar. Itu boleh ditulis, boleh tidak. Kemudian yang kedua yang pakai tanda pagar, nah itu sisipan. IOStream itu adalah fungsi-fungsi program-program yang sudah ada untuk input-output. Aliran input-output ya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat program output untuk mengoutputkan sesuatu. Tinggal kita panggil. Contohnya nih, ini outputnya cout. Nama programnya. Tinggal kita cout langsung keluar. Atau nanti input gitu ya. Ini ada di sini. Kalau IOStream nggak dibuat, ini akan terjadi error.
Kemudian ada penulisan yang berbeda, ini using namespace itu sama ya, nanti ada cara yang lain, tapi ini cara sederhana lebih baik menggunakan ini. Kalau tidak, boleh, nggak ditulis boleh nggak using namespace? Boleh. STD-nya setiap kita input, setiap kita output harus ditulis STD titik 2 di sini ya. Nah, ini Bapak, STD titik 2 STD ya. Nah, ini ditulis setiap input output. Kan repot. Ini nggak perlu kita tulis using namespace. Nah, ini repot daripada setiap itu. Ini kalau satu nggak masalah ya. Kalau banyak nanti, nah repot. Nah, udah. Jadi setiap ini tinggal layout-nya saja kita tulis. Ada teman kalian yang ada. Nah, itu dia. Nanti kenapa? Nah, ini return udah berhenti programnya. Nah, ini yang kita tulis. Ini adalah sumber program. Tidak ada artinya apa-apa bagi komputer. Harus dijalankan dulu ke dalam bahasa yang diketahui oleh komputer. Itu bahasa mesin. Jadi ini bahasa manusia dengan aturan-aturan tertentu. Nih, aturan tertentu disebut dalam bahasa pemrograman sintaksnya ya, penulisannya. Setiap bahasa pemrograman berbeda, tapi alurnya itu hampir sama. Ya. Nah, harus kita jalankan nanti dengan ini perintah run, execute, run, compile ya. Jadi baru dia akan menghasilkan program eksekusi namanya. Kalau ini adalah program, ini belum disimpan, nanti disimpan dulu. Nah, dengan nama belakangnya CPP, singkatan dari C++. Nah, itu dia. Nah, baru disimpan, dijalankan, baru hasilnya akan keluar. Nah, nanti ini akan kita bahas. Nah, nanti tugas kamu yang pertama itu adalah untuk menginstal program ini tadi. Nah, program ini ya yang harus kamu install dulu ke komputer masing-masing. Minggu depan, bukan minggu depan lagi, hari Senin ya. Hari Senin langsung kita pakai. Jadi kalau ada masalah ya tolong langsung ditanya. Nanti video yang cara ini tadi saya kirim juga, sebenarnya di Google Classroom sudah ada juga, sama-sama mirip-mirip lah ya. Kita install, di copy, di download. Yang di downloadnya adalah dua-duanya, file ininya juga, Word-nya ya, sudah saya kirim juga. Sudah saya kirim di file Word-nya, di kelas ya. Kita saya lihatin kelas pemrograman ya. Semalam. Sudah dikirim belum? Bentar ya. Kita lihat dulu, sudah dikirim ya. Nah, tinggal, nah ini satu lagi yang untuk apa namanya, Google Classroom ya, Google Classroom itu tolong itunya ya, jangan di nama kalian itu nama sesungguhnya, nanti itu juga report gitu ya. Jadi nama kamu yang sesuai dengan nama, walaupun tidak sepanjang ininya ya. Jadi untuk dia kan pakai email dia. Jadi jangan nama yang bukan nama kamu. Nanti kalau tugas kan akan dinilai nanti. Saya masuknya kemana, gitu ya, tugas kamu itu. Jadi tulis namanya yang benar ya. Yang sudah masuk, kalau yang itu diulang lagi nanti. Karena nanti akan ada tugas. Nah, di situ nanti diambil data Word-nya dan data software-nya. Ada juga data itunya ya, data nanti video yang untuk install kalau kalian belum masih ada kendala dengan petunjuk dari Word-nya tersebut ya. Jadi petunjuknya ada Word, ada nanti dari video ya. Ikutin sampai dia selesai tadi ya. Nah, coba buka, muncul nggak seperti tadi. Nah, baru minggu depan, hari Senin ya, kita langsung coba. Jadi hari Senin kita tidak mencoba-coba lagi. Harusnya yang ini hari Senin kemarin ya, karena cuman portal nggak bisa dibuka. Saya sampai hari Rabu itu, sampai nunggu 1 jam nggak bisa juga. Udah bisa portal dibuka, masuk ke kelasnya nggak bisa-bisa. Nah, akhirnya saya aktifkan lagi Zoom saya. Dulu aktif, karena nggak dipakai-pakai, saya tutup dulu. Kan sayang kan, bayar $16 sebulan itu. 16,5 ya sekarang. Kalau dulu kan 14,5, sekarang 16,5 dengan pajak. Nah, saya aktifin lagi, udah kita pakai ini aja. Mengharapkan kampus susah ya, terlalu lama. Karena banyak orang, ratusan ya, yang harus dibagi ke dalam dosen masing-masing. Nah, sekarang kita waktunya jadi pendek, dari hari Jumat, hari Senin kita udah praktekkan itunya ya. Nah, tolong diinstal, kalau ada masalah tolong kita ada grup WA-nya ya. Nah, tolong di WA di situ. Nanti mudah-mudahan nggak susah sih kalau diikutin itunya. Yang penting di-download
programnya sama petunjuknya. Nah, sama materi kuliah ya untuk minggu depan itu. Nah, minggu depan langsung kita laksanakan program dulu. Nah, kalau lancar nanti kita untuk program robotnya juga akan lancar ininya ya. Walaupun tidak persis 100% ya, tapi itu penulisannya sama, mirip. Karena dia bahasa C++ juga ya. Karena dia berhubungan dengan hardware. Ada yang nggak ada di sini, di program robot nanti ada gitu ya. Nah, itu yang untuk minggu ini kita materinya, cara untuk materinya, cara installnya, softwarenya ya. Tapi kita nanti akan praktekkan langsung di komputer masing-masing ya. Terpaksa dari rumah seperti itu. Kalau biasanya di lab, sebenarnya lebih enaknya nih kalau di lab itu komputernya kalau banyak ya makanya kan hari ini bisa besoknya error gitu. Nah, agak susah. Nah, kalau ini kan komputer kalian masing-masing ya. Dan umpamanya tidak harus satu orang, umpamanya ada yang dekat-dekat rumahnya tapi ya, atau ininya boleh ya, berdua. Tapi jangan terlalu banyak karena masalah jaga jarak ya. Nah, ini ya baru, kalau ada yang baru datang tolong di chat ininya ya, hadir gitu ya, supaya ininya saya rekam nanti untuk daftar hadir. Sama yang ininya ya, tolong videonya dibuka ya. Jadi kalau yang ngumpat-ngumpat itu dianggap itu sama saja ya, nggak hadir. Tolong dibuka saja itunya, supaya bahwa kehadirannya itu ya. Nah, itu saja dulu untuk minggu ini. Nah, ini agak cepat ya, tapi kalau minggu besok sudah masuk kita ke praktek komputernya, itu waktu 2 jam itu tidak terasa. Ya, kalau sekarang belum kita mulai karena kalian belum diinstal ya, baru pertama. Makanya diinstal dulu, besok di-download semuanya, softwarenya sama materinya. Karena nanti kita copy paste saja ya, yang untuk latihan. Kalau tugasnya nanti kamu, ya ada yang diketik. Ada yang di copy paste, yang lainnya diganti, diketik. Seperti biasa ya. Dari contoh, biasanya dari contoh. Nah, dari yang kita mulai dari yang paling sederhana, nanti masuk ke pemrograman yang kompleks ya. Nah, itu saja. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan ya. Jadi jangan segan-segan atau jangan malu-malu ya untuk bertanya kalau nggak jelas, kalau kurang paham gitu ya. Nah, nggak apa-apa kita ulang-ulang. Oh, materi kita tadi nggak nyampe, nggak apa-apa. Ya, yang penting tapi yang materi yang kita bahas bisa gitu ya. Jadi kita nggak apa-apa kita ulang-ulang gitu ya. Karena kemampuan banyak orang itu kan kita banyak orang di sini ya, tidak bisa disamakan. Ada yang sekali dia langsung bisa, ada yang 2 kali baru bisa, ada yang 3 kali baru bisa, ya beda-beda. Jadi yang cepat bisanya harap bersabar nunggu temannya yang lain supaya sama-sama bisa ya. Jadi bagi yang kelas anak angkatan 2020 ya, yang baru tamat dari SMK, SMA ya, SLTA, nah ini agak berbeda kita kuliah di universitas ya. Kalau dari SD kamu sampai SLTA itu bareng terus. 50, 20, 30 satu kelas, satu mamanya kelas 2-nya juga bareng yang naik semua. Walaupun ada ujian, tapi naik terus. Dari SD ke SMP lulus, dari SMP ke SMA lulus, dari SMA lulus. Tapi kalau dari perkuliah tidak ya. Nanti kita ada kelas ini 23 umpamanya. Itu yang lulus belum tentu 23. Bergantung ya. Jadi tidak dijamin seperti dari SD sampai SLTA. Makanya bagi yang nggak bisa ya tanya langsung, berulang nggak apa-apa. Bagi yang cepat dapatnya ya harap bersabar supaya nanti masuknya ini 23 atau 24 nanti lulusnya juga segitu. Jangan sampai ada temannya yang nggak lulus gitu ya. Itu yang kita harapkan. Tapi itu dari usaha kamu gitu ya. Usahanya itu nggak bisa ya tanya gitu ya. Tidak nilai cuma-cuma untuk apa kamu nilai. Gitu ya. Yang ininya pentingnya adalah bisa. Karena nanti bisanya belum tentu saya akan pemrograman Pak, tapi adalah cara berpikirnya itu yang lebih penting. Karena tidak semuanya kamu nanti pemrograman. Tapi di teknik industri yang mulai kita 2017 itu ya, 2017 ya 2017 itu kan kurikulumnya diperbaiki itu arahnya ke otomasi itu banyak pemrograman. Nanti ada PLC lagi, CNC gitu ya. Dipelajari di teknik industri.
Kalau dulu itu adalah hanya mesin, orang informatika ya, sekarang di industri. Robot itu biasanya elektro sama informatika sama mesin. Sekarang di industri. Harus paham juga gitu ya. Nah, makanya pemrograman ini harus dipahami juga karena nanti banyak. Walaupun bahasanya berbeda ya, tetapi strukturnya itu hampir sama. Bahasa pemrograman itu hampir sama ya, karena itu bahasa sains ya, hampir sama. Cuman karena beda bahasa tentu beda penulisannya. Sama juga dengan bahasa kita, bahasa manusia. Bahasa daerah saja berbeda, apalagi bahasa antar negara berbeda. Seperti itu juga dengan bahasa komputer. Tapi strukturnya itu hampir sama. Jadi dia punya, kalau bahasa manusia kan, pasti punya kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua. Itu bahasa apapun ada. Tapi akan berbeda-beda setiap bahasa. Ada yang benda yang hanya manusia yang mempunyai jenis kelamin. Tetapi ada bahasa negara tertentu itu benda mati pun punya kelamin. Nah, di kita kan tidak, itu beda-beda seperti itu bahasa komputer. Ada perbedaan-perbedaannya. Nah, itu ya. Nanti tolong dipahami, nggak paham, ditanya tidak ada batas ininya ya untuk bertanya-nya. Oh, saya 2 kali nanya malu, nggak ada ya. Jadi tolong yang cepat bisanya, karena kan ada anak sore ini kan sebagian besar kerja gitu ya. Udah tenaga sisa gitu ya. Dari pagi kerja, nanti harus kuliah lagi gitu kan. Nah, tentu konsentrasi tidak bisa diarahkan seperti anak pagi. Tetapi jangan khawatir, seperti kalau lulusnya nggak ada bedanya. Yang serius itu malah anak sore banyak yang lebih cepat tamatnya dari anak pagi. Karena yang anak pagi ya dia tinggal kuliah karena biaya dari orang tua. Anak sore biasanya nyari sendiri dulu, ya kan, lebih serius. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau dengan apa yang sama, jadi hasilnya juga akan lebih baik. Itu banyak itu contoh-contoh angkatan-angkatan di atas. Nah, silakan kalau ada pertanyaan masalah ini, langsung mic-nya diaktifin ya. Silakan. Ada pertanyaan. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan. Siapa namanya tadi? Siapa? Ya temannya tahu. Jul Hilmi, Jul. Pak. Jul Hilmi. Ya, silakan. Ini, Pak, kan saya belum punya laptop. Otomatis kan nggak bisa install gitu ya, Pak. Gimana tuh? Nah, itu yang kendalanya yaitu tadi ininya ya, karena kita nggak bisa di lab. Biasanya ini kan sediakan di lab. Walaupun ada juga yang saya suruh bawa laptop yang punya gitu ya. Nah, ini kamu usahakan ada temannya agak dekat yang punya, itu mungkin caranya. Sebelum dibeli gitu ya. Nanti kalau di saya di elektro saya wajibkan, karena di saya ada bukan hanya ini saja ya, kuliah-kuliah yang lain juga menggunakan laptop untuk simulasi. Dan juga sebenarnya ada nanti untuk CNC, untuk PLC gitu ya. Cuman belum diwajibkan, makanya seperti yang di TIF sekarang belum wajib ya. Nah, itu caranya. Kalau ke saya nggak bisa jawab saya sebenarnya. Jadi kamu usahakan cari teman atau saudara yang dekat itunya yang bisa dipakai. Ada teman bisa berdua, maka saya bilang tadi tidak harus satu orang satu komputer ya. Teman yang agak dekat jaraknya dari kamu itu coba, makanya itu gunanya di WA group itu ya, coba tanya nanti supaya ada. Kalau tidak ya nggak bisa praktek. Itu ujiannya gimana gitu ya. Ujiannya adalah program yang dibuat. Kalau yang untuk robotnya ya kita sediakan di kampus, cuma nanti waktu terbatas ya. Sebagian besar kita kan kuliah di rumah. Nah, itu mungkin caranya dari saya. Ya. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Silakan yang lain kalau masih ada. Ya, kalau yang masih ada, aktifkan mic-nya, langsung tanya ya. Bagi yang baru datang, tolong videonya diaktifkan ya. Dan nanti di chat-nya ditulis hadir ya, untuk daftar hadir. Ya. Bagi yang baru datang, videonya diaktifkan, kemudian chat tulis hadir saja, langsung hadir gitu ya. Untuk saya macam-macam itu menunjukkan tuh kehadiran ya. Karena absennya kita akan
inputkan. Nah, kalau nanti sudah aktif lagi portal, nggak perlu karena dia langsung hadirnya di portal, bukan di sini. Di portal hadir, nah dia otomatis portal akan mengisi kehadiran. Karena portal belum bisa dibuka, ya, jadi daftar hadirnya di sini ditulis. Aktifin videonya ya. Silakan kalau masih ada yang lain. Maaf Pak, saya dengan Rendra Naufal mau tanya, itu tadi cara install dev C++ itu dari Google apa dari mana ya Pak? Enggak, di download dulu. Kan ada di Google Classroom. Ya. Masuk kamu kan yang linknya udah saya kasih itu, ambil Ya, di situ, download di situ. Di komputer kita ya, masukin komputer kita dulu, baru dari situ. Ikutin perintah yang itunya, yang ada di situ juga ya, untuk caranya pakai Word, file Word. Jadi ada tiga file yang minimal kamu download dari Google Classroom ini sekarang adalah, pertama adalah softwarenya, kemudian cara itunya, kemudian materinya yang untuk praktek kuliah kita minggu depan. Itu ada caranya. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Nanti yang video yang ini juga akan saya kirim. Nah, masukin lagi besok udah bisa dilihat gitu ya. Lewat YouTube. Yang masukin ke channel YouTube, nanti kamu tinggal buka. Cara tadi yang kita gunakan itu. Kalau yang itu kan Word ya. Nah, sebenarnya sama. Kan yang sampaikan Word juga tadi. Nah, yang lain juga gitu ya. Jadi di-download dulu yang di Google Classroom-nya. Ada 3 file minimal itu dia. Program C++-nya, div itunya, kemudian cara menginstal program C++-nya, sama materi perkuliahannya bab 1 itu. Nah, setelah di-download, kemudian buka, ikutin perintah yang ada di cara install program. Sederhana installnya. Nah, cuma untuk program robotnya itu yang panjang, makanya itu yang berminat aja nanti, yang berminat benar kuat untuk robot nanti saya ajarkan. Kalau yang lain, itu kita pakai aja yang di lab punya. Ayo silakan yang lain. Oh, maaf Pak. Ya? Saya bertanya. Silakan. Itu tugasnya menginstal aplikasi C++ itu Pak? Atau ada Ya sekarang lain? Ya harus kamu install untuk supaya besok kita bisa praktekkan apa yang kita kuliahkan gitu loh. Oh ya. Kalau enggak minggu depan hari Senin nggak bisa kan? Jalankan ini ya, gimana kamu belum diinstal, di mana mau dijalankan gitu ya. Ngetiknya bisa, itu di Notepad bisa diketik sama. Cuma dia nggak ada warna, Notepad kan hitam semua. Dia bisa, di Notepad diketik ya. Cuman untuk menjadi hasil sumber program tadi, supaya jadi program yang dikenal komputer, itu ada softwarenya. Nah, salah satunya itu tadi, C++ tadi. Harus kita install dulu di komputer kita. Nah, setelah diinstal, itu baru di situ ada editornya. Nggak perlu lagi kita pakai editor lain. Setelah di editor kita simpan dengan nama, tentu extensionnya harus ditulis C++ ya, CPP. Nah, baru sumber. Nanti baru akan diinstal, akan compile menjadi program eksekusi namanya. Yang bisa kalau kita klik dia akan keluar. Tapi kalau di editor tadi harus kita tergantung dari bahasa C-nya. Tapi kalau setelah jadi program eksekusi, program bahasa C-nya hilang, itu tetap jalan. Gitu ya. Berarti program robot juga nanti. Program sumbernya, setelah jadikan program eksekusi untuk robot Lego-nya, program sumbernya hilang, nggak masalah. Program eksekusinya tetap ada. Tetapi, ingat lagi, sumber jangan dihilangkan. Kenapa? Kalau program eksekusi tersebut mau kita tambah, mau kita edit lah ya, mau kita tambah atau dikurangi, atau ditambah dengan yang lain, perintahnya ada yang diubah, itu tidak bisa kita ubah dari program eksekusi. Program eksekusi dalam bahasa mesin tidak bisa kita ubah. Kita tetap kembali lagi ke program sumbernya yang extensionnya CPP tadi, bukan EXE. Nah, itu yang bisa diedit. Jadi program yang makanya yang perlu disimpan nanti ada 2 saja filenya, yang lain itu bisa dapet. Nanti banyak filenya ya. Yang perlu adalah program sumbernya, yang extensionnya atau akhirnya CPP. Sedangkan program aplikasinya eksekusi dia ya. EXE sebenarnya, EXE, eksekusian. Cuman program eksekusinya tidak bisa kita edit, hanya bisa dijalankan. Kalau ada perubahan tidak bisa, harus kembali lagi ke program sumber. Makanya setiap selesai mengetik program disimpan. Kalau programnya langsung dijalankan, kemudian kita keluar, programnya jalan. Nanti kita mau mengedit atau ditambahkan, dikurangi atau apapun ya, asal ada yang diedit.
tidak bisa lagi kita program eksekusinya kalau sumbernya hilang. Terpaksa diketik lagi dari awal. Nah, itu gunanya programnya harus pertama sebelum ini disimpan. Ada perbaikan walaupun hanya satu titik atau satu kata atau satu huruf, tetap disimpan lagi. Kalau tidak dia tetap yang lama. Program eksekusinya sudah berubah, cuma program sumbernya tetap yang lama kalau nggak disimpan. Nah, jadi sebelum dikompil namanya nanti dia harus kita simpan dulu. Jadi program eksekusi dengan program sumber tak sama. Jadi kalau program sumber diedit atau hilang, program eksekusinya tinggal dijalankan lagi. Atau perlu diedit, tinggal program eksekusinya, program sumbernya kita edit. Tidak perlu lagi kita mengulang dari awal. Karena program eksekusi tidak bisa diedit-edit. Dia hanya bisa dihapus doang. Dijalankan dan dihapus. Ganti nama gitu ya. Tapi kalau untuk isinya tidak bisa kita utak-atik. Jadi makanya program sumber tetap disimpan. Program sumber itu kecil ya. Nah itu silakan kalau yang lain. Jadi diinstal dulu ya. Jadi program yang ada di Basasi yang di Google Classroom itu diinstal, di download dulu ya, kemudian diinstal sampai keluar yang tadi seperti yang ini saya tampilkan lagi. Sampai keluar dia seperti yang ini nanti ya. Nah, ini kan kata ini dulu aja. Nah, munculnya seperti ini. Ini ya. Nah, kalau ini tidak ada, baru kita bisa menjalankan program. Kalau tidak ya, kita hanya sebagai pendengar aja jadinya kan. Sebagai pendengar saja. Nah, silakan kalau masih ada yang lain. Ya. Malam ya. Pak. Ya, silakan. Pak, ada spek ini nggak Pak komputernya Pak? Kan komputer saya masih kalau Pentium 4 yang kira-kira bisa sini nggak Pak? makanya saya sengaja pilihkan yang rendah ininya ya. Jadi dia spek rendah pun bisa. Programnya nggak terlalu besar. Rendah pun bisa. Ya. Oh gitu. Ini, Oke, Pak, dia makasih nggak milih 64 bit, 32 bit, nggak milih Windows 7 atau Windows 8, Windows 10 nggak bisa. Jadi cukup rendah ya spek ininya. Tapi kalau untuk robot nanti itu harus yang tinggi karena kalau speknya rendah itu bisa kita nunggu 15 menit baru install compile-nya jadi. Nah, kalau ini kan berapa detik dia selesai compile gitu ya. Nggak terlalu tinggi standarnya ya. Makanya saya pilihkan ini. Kalau Visual Studio itu besar. Ini bisa juga. Cuman dia banyak bahasa pemrograman ya. Ada sampai assembler segala macam, C, ada Visual Basic segala macam ya. Dia bisa juga, cuman besar. Nah, ini sengaja saya carikan yang kecil. Dev C++ itu. Banyak Pak, itu ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ini yang baru di admit ya. Tolong di videonya dimunculkan dan di chat hadir gitu ya. Chat hadir. Isinya hadir saja, chat hadir gitu ya. Supaya daftar hadirnya. Ya, chat hadir. Baru yang datang ya, nggak apa-apa ya, karena yang kerja ya kita susah untuk ininya ya. Nanti akan kerekam dia, chat hadir ya. Chat hadir udah, cukup itu aja. Nah nanti kalau nggak kamu itu nanti nggak kerekam. Nah silakan kalau ada lagi yang lain. Silakan ya. Yang lain jika masih ada, kita bahas ya sama-sama. Ayo silakan. Itu tadi, tolong yang kalau yang belum siap komputernya, tolong dicari yang dekat-dekat ya. Makanya di grup, makanya kita bikin grup WA itu bisa saling berkomunikasi, saling membantu ya, saling membantu supaya sama-sama bisa, sama-sama lulus ya, sama-sama bisa. Terutama yang bisa dulu, lulus itu udah ikutannya ya, kalau bisa otomatis lulus. Kalau lulus belum tentu bisa ya. Nah, kita kan maunya dua-duanya lulus dengan nilai baik dan bisa. Silakan kalau masih ada. Karena kita belum bisa masuk ke materi ya, karena belum siap.
Ya, silakan kalau masih ada ya.